wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang saya hormati, khususnya Bapak Ketua Pak Ustadz Sugeng Rawuh, tokoh masyarakat, para sepuh dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan, maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa, apabila malam hari ini ada yang sedang sakit, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan. Apabila ada yang sedang mendapatkan kesulitan, semoga oleh Allah diberikan kemudahan. Yang sedang punya hajat kepada Allah, semoga dikabulkan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi naf'an mubarakan lana wa lijinika wa linnasi ajmain. Pada kesempatan malam hari ini akan menyampaikan syarat sahnya sholat. Karena kalau tidak tahu syarat sahnya sholat, bagaimana bisa sah sholatnya? Wong lamar kerja juga ada persyaratan ya, apalagi ini apa? Sholat. Jadi ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Kalau syarat wajib sholat itu adalah muslim, mukallaf atau baligh ya. Kemudian apa satu lagi? Akil, punya akal. Kalau bukan muslim ya tidak wajib sholat. Muslim tapi belum baligh tidak wajib sholat. Makanya anak kecil yang sholat itu pahalanya untuk orang tuanya, karena dia belum wajib apa? Sholat. Dia muslim, dia baligh tapi tidak berakal, tidak wajib apa? Sholat, karena tidak bisa berpikir. Jadi kalau kita tidak mau sholat ya salah satunya pilih aja yang tadi. Apakah kita jadi anak kecil gitu ya, tidak balik-balik gitu, tapi kan balik mah usia ya. Nah, atau mungkin yang paling mungkin yang ketiga. Ya kan, pengakuan tetap muslim, ya kan, usia tetap balik, tapi ya itu yang ketiga. Nah, ngeblank gitu ya. Ngeblank. Nah, itu syarat wajibnya sholat. Yang tidak ada kategori tadi tidak wajib apa? Sholat. Sekarang syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat itu ma tatawaqqafu 'alaiha sihatus sholati wa laysat minha, yaitu sesuatu yang butuh kepada sesuatu itu tentang sahnya sholat. Artinya tidak sah sholat kalau tidak ada itu, tapi itu bukan bagian dari sholat. Artinya di luar sholat semua ini, tapi sholat tidak sah kalau tidak ada ini. Nah, ini penting tahu kita. Apalagi yang biasa jadi imam ya. Imam itu harus sudah menguasai tentang syarat sholat, rukun sholat, pasunatan sholat, yang membatalkan sholat, adab-adab imam, segala macam. Syarat sah sholat itu sama niatun 8. Yang pertama toharatul hadasaini, suci dari hadas 2. Sudah paham karena sudah pernah dibahas. Hadas 2 itu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil artinya yang mewajibkan wudu.
hadas besar yang mewajibkan adus. Jadi sholat itu harus suci dari 2 hadas tadi. Dia punya wudu, tapi dia punya kewajiban adus yang belum dilakukan. Berarti tidak sah apanya? Sholatnya. Atau dia tidak junub, tidak hadas besar, tapi dia tidak punya wudu, itu juga tidak sah sholatnya. Karena harus ada dua-duanya. Ia suci dari hadas kecil, yaitu yang mewajibkan wudu, dan ia suci dari hadas besar, yakni yang mewajibkan adus. Itu nomor 1. Dipercepat aja lah ya. Saya tidak akan baca sarah-sarahnya lah, orang ada yang buka kitab ini. Yang kedua, wasani toharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Yang kedua, syarat sah sholat itu harus suci dari najis, baik pada pakaiannya atau pada badannya atau pada tempat yang digunakan sholat. Pada pakaiannya hati-hati, jangan ada najis, jangan-jangan tadi ada ompol bocah nempel ya kan? Atau istri nyucinya disatuin sama kompol. Punya anak kecil di rumah ya, yang masih ngompol di celana gitu kan, berganya masukin ke mesin cuci dengan sarung bapaknya. Kan cairnya, airnya itu tidak ada 2 kula itu. Tidak ada 1 kubik kan airnya. Kublek aja dikucek di situ. Nyampur tuh najisnya. Keringin, jemur aja. Walaupun bersih dari kotoran, tapi tidak suci dari najis. Ketika dipakai berarti tidak sah apanya? Sholatnya, karena tidak suci dari najis. Jadi makanya ibunya dibilangin ya, dibilangin nyucinya dipisah gitulah, dipisah dulu. Kalau mau digilingnya bareng, disucikan dulu dari najis. Yang dimaksud pakaian itu adalah al-malbusi min kulli mahmulin, yaitu pakaian yang dibawa sholat. Ya, baju, peci, sorban, sarung, kolor, kaos dalam, itu kan pakaian ya. Semua pakaian perangkat yang dibawa untuk melaksanakan sholat. Wa illam yataharrak biharkatihi wa mulakin lidzalika, sekalipun pakaiannya itu tidak bergerak, tidak berubah dengan rubahnya orang yang sholat. Kan orang sholat berubah-ubah, bergerak-gerak. Walaupun pakaiannya itu tidak berubah-ubah ketika orang sholatnya itu bergerak, tapi ia melekat, nempel pada orang yang sedang sholat, maka itu menjadikan tidak sah apanya? Sholatnya. Kalau di kitab yang panjang itu dijelaskan kecuali najis yang diampuni ya. Nantilah kita bikin ngaji yang panjang ya. Yang penting mah jangan berhenti ngaji aja ya. Kadang-kadang kita itu, ini mah saya bukan yang lain, suka merasa sudah bisa, jadi malas ngaji ke orang ya kan, padahal belum bisa. Kadang-kadang merasa udah bisa, inilah nggak usah ngaji gitu ya. Masya Allah. Justru ngaji itu, terutama ngaji bab sholat, semakin ngaji itu kita semakin merasa belum benar sholatnya, saking rumitnya ya ilmu sholatnya. Nah, kemudian wal badani, harus suci dari najis. Apa itu? Badannya. Badan itu badan kita ya, kulit-kulit kita dari kepala sampai kaki, jangan ada najis yang nempel ya kan. Makanya hati-hati ya. Kalau bapak-bapak kan di sini mah nggak ada ibu-ibu ini ya. Bapak-bapak kalau kan waktu itu udah dijelasin tuh, kalau kita buang air kecil harus hati-hati. Kenapa tidak boleh berdiri? Ada alasannya.
Kenapa mesti jongkok? Ada alasannya. Cara membersihkannya juga sudah diberikan tahu ya kan? Nah, itu caranya. Jangan dijelasin lagi nanti bosan. Nah, cara membersihkannya itu supaya tidak ada najis yang melekat pada badan kita karena kita akan melaksanakan sholat. Dijelaskan kata Syekh Nawawi, asyamil lidakhili anfihi au fammihi au ainihi. Termasuk badan kita itu adalah mencakup lubang hidung. Barangkali di lubang-lubang hidung ada najis. Mungkin tadi gak bisa ngapain sih ada najis lubang hidung. Au fammihi atau dalam mulutnya. Jangan ada najis. Au ainihi atau di matanya. Jangan ada najis. Kan dulu orang kampung itu, Ustadz, kalau sakit mata katanya ditetesnya pakai air kencing. Najis itu ya. Hati-hati itu. Habis tetes pakai air kencing ya. Waduh, tidak dibersihkan dulu ini. Masya Allah. Dulu ada begitu tuh dulu. Padahal menurut kita mah aduh itu kotor ya. Tapi zaman dulu mah jadi sembuh ya. Kenapa ya nggak tahu dah. Kalau menurut ilmu kedokteran bertabrakan ya kan. Bertabrakan tapi bengen. Ya, bengen itu bengen banget lah zaman dulu. Wal makani tempatnya juga harus suci dari apa? Najis. Yang dimaksud tempat itu mayulaki syai'an min badanihi au malbusi, yaitu tempat yang melekat kepada orang yang sedang sholat, kena sentuhannya itu melekat di tempat kita, atau dia akan bersentuhan dengan pakaian kita. Sejadah kali ya, sejadahnya itu sejadah, bagian sejadah yang akan bersentuhan atau ditempati oleh badan kita atau bersentuhan dengan pakaian kita itu harus suci. Dari apa? Dari najis. Ini karpet nih lah ya. Bagaimana kalau yang tidak bersentuhan dengan kita? Ya nggak apa-apa itu. Contoh misalnya di bawah karpet ini ada najis ternyata. Kita itu kan berdiri di atasnya, ya kan? Berarti boleh, boleh. Gambarannya orang yang guru saya menjelaskan ibarat orang yang sholat jenazah tidak kebagian tempat di masjid. Akhirnya keluar masjid. Di luar masjid tidak ada tikar. Yang ada cuman sendal, ya kan? Sendal itu kan mungkin nginjek apa? Najis. Nah, ternyata caranya sendalnya boleh, tapi diinjek, jangan dipakai. Paham maksudnya? Kalau dipakai kan dimasukin kakinya ke sendal ya. Nah, kalau dipakai sendal itu ada apanya tuh? Najisnya, tidak sah. Tapi kalau diinjek berarti dia ibarat menginjek karpet, di bawahnya ada apa? Najis di bawah karpet, di bawah, dibelah bagian bawahnya. Nah, maka itu boleh kalau begitu. Itu kiasnya. Paham ya? Nah, ini. Berarti kalau di karpet ini ada tai cecek misalnya, terus kekolongin sama kita, tidak bersentuhan dengan badan kita, tidak bersentuhan dengan pakaian kita, sah apa tidak? Sah. Karena itu tidak dijadikan tempat, hanya wilayahnya saja. Cukup ya? Wal makani tempat. Wa'lam annan najasata ala arba'ati aqsamin. Najis itu ada 4 bagian. Ada yang diampuni di pakaian dan air dan seterusnya. Ini tidak dibahas sekarang lah, biar cepat selesai, ya kan? Karena kita butuh segera begini mah ya. Nanti saja dikupas di lain waktu. Yang penting-pentingnya saja, inti-intinya saja. Ketiga, satrul aurati. Syarat sah solat yang ketiga itu adalah menutupi aurat. Bijir min dhahirin yamna'u ru'yatal launil basyarati, yaitu dengan apa saja yang bisa menutupi warna kulit. Umpamanya tidak punya sarung, adanya mantel hujan, udah boleh pakai itu juga. Yang penting warna kulit tidak kelihatan. Yamna'u ru'yata launil basyarati. Yang penting bisa menutupi warna apa? Kulit.
Cuman Jepang tidak ada pakaian, adanya karung karet, sarung karet. Boleh, boleh. Yang penting tadi apa? Suci dan menutupi aurat. Nah, kalau sekarang mah udah nggak ada begituan lah ya. Nah, selanjutnya, bagaimana orang yang sholat dengan celana panjang bolong kena rokok? Ya kan? Aurat laki-laki itu dalam sholat harus dipahami dulu. Aurat dalam sholat, aurat laki-laki dalam sholat adalah antara pusar dan lutut. Itu auratnya. Jadi boleh nggak pakai baju? Ya kalau pantas mah boleh aja, ya kan? Kalau pantas boleh aja pakai kolor. Yang penting nutupin apa? Lutut. Buat laki-laki sudah sah itu. Ya kan? Nah, pakai kolor saja atau sarung saja, sarungnya pendek, ke atasnya tidak pakai baju, boleh. Cuman jangan nanya sopan sama tidak ya. Wong itu nggak sopan gitu kan ya. Tapi tidak mustahil ketika kita sholat di suatu tempat yang tidak ada pakaian yang suci kecuali itu, bisa terjadi. Kemudian ulama menjelaskan karena di punggung kita bolong. Kan ada itu apa ya, di antara tulang punggung tuh, sininya jenggul, sininya jenggul, kan di sini bolong nih kalau pakai sarung ya, pakai celana. Itu berarti kalau tidak ditutupi aurat masih kelihatan, maka sumpel aja bolong itunya. Pakai daun kayak apa, kayak sumpel. Yang penting menutupi bagian auratnya. Atau ini mah biasa sholatnya, wong sudah merdeka kita, pakaian banyak. Tapi celananya itu di bagian atas lututnya bolong kena rokok. Kecil bolongnya. Tapi karena bolong kelihatan apanya? Kulitnya. Di atas lutut. Sahabat tidak sholatnya? Tidak. Karena itu kelihatan apanya? Auratnya. Artinya kulitnya. Maka sebelum sholat, bapak-bapak yang doyan ngerokok, celananya dilihat dulu. Bolong apa tidak, di atas apa tuh? Lutut. Kalau bolong, nyarilah solasiban, tempelin plok gitu ya. Nah, untuk menutupi apa? Aurat sholat. Kalau perempuan dalam sholat, auratnya itu seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi kalau perempuan sedang sholat, telapak kakinya terbuka, kemudian tidak langsung ditutup lagi, batal itu sholatnya. Jadi begitu kebuka kakinya, dia harus segera apa? Ditutup. Karena itu bagian daripada aurat perempuan di dalam sholat. Siwal wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. 3 tuh ya. 3. Jadi itu syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat kalau tidak menutupi aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Istiqbalul kiblat. Menghadap kiblat. Kalau di masjid mah udah pastilah menghadap mana? Kiblat. Tapi kan kadang-kadang sholat di rumah orang atau di rumah sendiri ya, bikin kamar tempat sholat yang tidak pernah ditentukan apanya? Kiblatnya. Malah kadang-kadang kita juga kalau pergi ke kampung orang, ini madepnya sholat kayaknya ke utara ini ya, ini mah kayaknya ke selatan. Pernah begitu? Nah, kan kalau di sini mah perasaan kata orang Bogor, ini mah ke utara katanya ya. Karena kata orang Bogor mah ke sono kiblat ya. Kok di sini ke utara jadi ke laut, aneh-aneh aja katanya. Sebetulnya bagaimana sih itu? Nah, menghadap kiblat itu satu, li'ainiha yaqinan fil qurbi. Caranya itu harus menghadap kepada zat Ka'bahnya bagi mereka yang dekat dengan Ka'bah. Ulangi ya. Bagi mereka yang dekat dengan Ka'bah, yang memungkinkan bisa membuat garis lurus, tarik benang ke Ka'bah gitu, maka mereka wajib pas menghadap apa? Ka'bah. Kita menyebutnya kiblat ya, Ka'bah. Itu bagi yang dekat.
Makanya di Masjid Haram sholatnya keliling, muter kan. Kenapa muter? Ya karena ngeriung apa? Mustaqbilal kiblat. Jadi muter. Ka'bahnya di tengah-tengah. Bagaimana yang jauh? Kita makan jauh. Mau berapa pakai benang dari sana ke sini? Nah, bagi yang jauh, wadhannan fil bu'di la li jihatiha 'ala sahihi. Bagi mereka yang jauh cukup dengan donni, dugaan bahwa ini arah kiblat. Nah, dalam kitab lain disebutnya ada lidatihi, bagi yang dekat menghadap ke datnya Ka'bah, dan bagi yang jauh lijihatihi, ke arah Ka'bah. Makanya para kiai punya itu, ahli palak itu punya apa namanya? Padom. Padom tuh kompas lah zaman saya mah ya. Sekarang malah kompas ada di HP, ada di sejadah, tapi nggak tahu bener apa enggak tuh. Akurat apa tidak ya, nggak tahu ya. Nah itu kompas zaman modern, nggak usah naik ke awang-awang sekarang mah ya. Cukup beli sejadah yang ada apanya, kompasnya. Di HP aja goyang, siut gitu ya. Begitu dicoba kita ini ke kiblat, ini kompas HP ke sono. Bagaimana itu? Itu tidak akurat. Cari yang akurat ya, yang akurat. Nah bagi yang jauh cukup dengan don, ya kan, dengan dugaan yang kuat. Itu pun tidak ke datnya, tapi cukup ke jihad kiblat, ke jihad Ka'bah. Bukan ke apanya? Bukan ke datnya. Di sini bahkan disebutkan wadonan bilbung, dicukup dugaan saja, la li jihatiha, bukan berarti ke jihadnya. Menurut Syekh Nawawi begitu. Ala sahih, ini menurut pendapat yang sahih. Jadi misalnya kita ini sholat di hutan belantara, tidak ada matahari yang keluar, mendung dilalahnya, ya kan, tidak bawa kompas, bingung ini kemana ini mau sholat menghadapnya. Cukup hati kita itu yakinnya kemana kiblat, itu sudah menjadi sah apa? Sholat. Namanya dhonni, dugaan yang kuat. Jadi tidak harus percis ke apa? Ke Ka'bah. Ya kalau harus pas ke Ka'bah, waduh, yang di Istiqlal juga nggak kena tuh. Istiqlal kan lebar, ada 100 meter kali lebarnya ya, ya kan? Satu sapnya ada, sap depan. Sedangkan Ka'bah 10 meter. Bisa kena apa tidak tuh? Ya yang kena yang tengah paling. Kalau ini pas ke Ka'bah, yang sebelah sini mah nggak kena kan? Nggak kena kalau di garis lurus. Makanya memakainya metode dhonni atau lijihatihi. Jelas ge? Nah, terserah mau jelas mau enggak ya. Gitu ya. Insya Allah sah di sini ya. Kadang-kadang MUI ngumumin MUI ya, masjid bergeser, jadi kita miring sholatnya. Kalau jangan dengar itu mah tuh ya, lempeng aja wong doni kita mah ya. Gesernya juga kapan tahu ya, perasaan begini aja. Kan kalau mau geser berarti masjid muter nih seret gitu kan ya. Nah cuman kita udah tanggung ikut ke Fatwa MUI, masjid bergeser 20 derajat. Kalau kira-kira 90 derajat betulnya gimana? Ya. Nah, makanya di Busan sholatnya agak-agak bagaimana? Miring. Bagaimana yang lurus sah? Sah saja, dia yakin kok kiblatnya itu ya. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Nah, itu ya. Nah. Wadzalika bisadri la bil wajhi fi haqqil qaimi awil qaidi waqtal qiyami wal qu'udi amma fi ruku'i was sujudi fa mu'dhamul badani. Sekarang yang dimaksud harus menghadap kiblat itu apanya? Dadanya, bukan wajahnya. Sepanjang sholat ketika kita berdiri, wajib yang lurus ke kiblat itu apanya? Dadanya. Jadi kalau ada orang yang sedang tahiyat tiba-tiba dadanya begini, itu batal. Sebab dia berpaling dari kiblat. Paham? Berdiri harus begini, duduk juga harus begini, lurus ini nih. Nah, kan ada tahiyat yang
tawaruk tuh ya, yang bingkeng gitu ta. Ini kadang-kadang karena pinggangnya dia udah kenceng banget nih, ini ya susah nih nekuk-nekuknya, begini dia batal itu sholatnya, ya kan? Batal sholatnya karena ininya berpaling dari jihad apa? Kiblat. Ini harus lurus sepanjang kita berdiri, ketika kita duduk dada ini harus lurus dengan arah kiblat. Kalau misalnya nekuk kaki berpengaruh kepada dada, maka kaki yang diatur. Misalnya tidak terlalu dilepit kakinya, supaya kira-kira pinggang ini bisa meluruskan dada ke arah mana? Kiblat. Jangan kaki yang dipaksa sehingga dada yang menghindar. Paham ya? Nah, kan suka ada lah, udah tua ya pinggangnya udah sakit-sakitan, ya sholatnya begini dia. At-tahiyat gitu ya. Wajahnya mah lempeng, dadanya mati tidak. Padahal yang jadi ukuran itu bukan wajah, tapi apa? Dada. Ketika berdiri atau pada saat duduk. Amma fir ruku'i was sujudi pamudhamul badani. Adapun ketika ruku dan ketika sujud yang harus mengarah ke arah kiblat itu adalah apanya tuh? Tulang badannya itu orang. Ini nih tulang badan nih, tulang punggung gitu ya. Nah, jadi kalau ruku jangan goyang-goyang kayak orang mau kesurupan, harus begini, lurus ini. Sujud juga sama, ini harus lurus ke arah mana? Kiblat, jangan begini-begini. Nah, awas ya, ditahan yang kuat karena ini harus terus mengarah kemana? Ke kiblat. Jadi dada kalau lagi sujud mah ruku enggak dada mah, karena dia ke bawah kan ya. Nah, itu kalau pada saat apa? Ruku dan sujud. Kemudian amal muttaji'u fayajibu bil wajhi wa muqaddamul badani. Adapun orang yang sholatnya sambil berbaring, maka ia wajib menghadapkan ke kiblat wajahnya dan depan badannya. Jadi kalau kita tidurnya miring, kepalanya ke arah mana? Utara kalau kita ya. Nah, maka wajah kita harus ke arah mana? Kiblat dengan dada dan badan kita. Itu kalau orang yang sholatnya sambil berbaring miring. Wal mustalqi, adapun orang yang sholatnya dengan tidur terlentang, fakadzalika ma'a ahmasihi, adapun orang yang tidurnya terlentang ya atau tengkurap. Misalnya iman, sholatnya dia tidak bisa dimiringkan, hanya bisa sambil terlentang. Terlentang itu menghadap ke atas gitu ya. Atau tengkurap. Nah, maka orang yang terlentang sholatnya wajib raf'u ra'si, apa? Mengangkat kepalanya sedikit, ganjel lah pakai bantal. Biar agak begitu tuh, biar wajahnya agak menghadap kemana? Ke kiblat. Nomor berapa tadi itu? 4 ya? 4. 10 menit lagi. Tadi berapa tadi? 8 ya? Wah. Nomor 5 sekarang. Nomor 5, syarat sahnya sholat itu dukhulul waqti. Harus sudah masuk waktu. Kalau duhur jam berapa? Yang tahu Pak Karsim ya. Kita mah ikut aja ya. Tanya jadwal. Jadwal sholat tanya nggak tahu. Taunya nunggu adzan aja ya. Nah, yang tahu itu marbot udah. Perpindahan waktu kita mah nggak tahu. Nah, jadi kalau misalnya duhur itu jam 12, kita sholat jam 12 kurang 5 umpamanya, sah apa tidak? Kurang 2 menit, sah apa tidak? Kurang 1 menit,
Tidak, karena belum masuk waktu sholat. Makanya ingat saya, nenek saya kalau dulu kan yang namanya juga anak-anak saya ya, begitu Allahu Akbar, Allah sholat cepet saya. Tunggu dulu ada yang selesai katanya. Itu dia bilang, orang Sunda kan ngabaktaan waktu, maksudnya memberikan jeda waktu supaya pasti sudah masuk waktu. Begitu. Karena anak-anak mau pengen cepet dapat hadiah. Jadi pura-pura rikat sholat cepet gitu ya. Begitu adzan langsung apa? Sholat, tunggu katanya sampai selesai azan. Karena adzan di kita itu identiknya pas waktu sholat. Begitu tik waktu sholat sampai baru dia apa? Adzan. Beda dengan di pondok. Kalau di pondok mah nggak begitu juga. Waktu sholat ada bedug atau kentongan, adzan juga. Tapi nanti kalau ada rombongan berjamaah kedua, adzan lagi dia santri mah. Tadi yang adzan jam 7 sekian, isya beneran tuh ya. Pas masuk waktu isya, santri kecil. Santri gede bubarnya jam 10, adzan dia pakai speaker. Karena dia akan melaksanakan sholat berjamaah. Kalau di Jakarta begitu mah geger. Ya ada subuh adzan 2 kali juga nyewot. Weh, siapa yang adzan jam 3 udah adzan lu? Nggak tahu itu adzan awal gitu kan ya. Waduh. Nah, itu masuk waktu. Yang dimaksud masuk waktu itu ma'rifatu dukhulihi yaqinan aw dhannan. Dia mengetahui percis waktu sholat itu sudah masuk atau dengan dugaan. Dugaan itu yang mana? Seperti tadi, dia tidak punya jam tangan, ya kan? Dia tidak bisa melihat matahari, tidak ada orang untuk bertanya, nggak tahu ini orang sholat lagi di mana, di tengah hutan apa di tengah laut kali ya. Tapi dia sudah menduga, biasanya nih ada angin begini nih di duhur ini. Nah itu doni namanya. Boleh begitu? Boleh, karena tidak ada fasilitas lain untuk ia mengetahui apa waktu sholat. 5 itu. Nomor 6. Nomor 6. Wasadisu. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa Jakarta kan sadis itu bahaya ini. Ya kan? Bahasa Arab mah sadis itu 6. Kalau di Tanjung Priuk sadis itu waduh serem itu ya. Sadis dia katanya ya. Ini 6 maksudnya. Wasadisu al-ilmu bifardiyatiha. Keenam, syarat sahnya sholat itu mengetahui keparduan sholat. Tahu bahwa sholat ini fardu, sholat ini sunnah. Ulama menambahkan bahkan kudu tahu mana yang rukun, mana yang bukan rukun dalam sholat. Kira-kira kita tahu semua, ya kan? Dalam sholatnya mulai takbiratul ihram sampai salam kudu tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Loh, ini penting ya, penting karena kita kudu tahu kefarduan sholat. Duhur fardu, asar fardu, maghrib fardu, isya fardu, subuh juga fardu. Tahu itu. Tambahkan kudu tahu tentang fardunya sholat. Bikaunil sholatil mafrudati fardhon. Dia mengetahui bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sholat fardu. Bahkan ulama menambahkan harus mengetahui keparduan di dalam sholat itu. Atau sebut saja yang sering kita dengar rukun sholat. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Nanti akan kita jelaskan di kitab ini mana yang rukun, mana yang sunnah. Selanjutnya yang ketujuh, wasabiu alla ya'taqida fardhon min furudiha sunatan. Dan tidak boleh meyakini, mengiktikadkan atas pardunya sholat diyakini sunat. Contoh misalnya Fatihah itu kan fardu, nah diyakini itu sunat.
itu tidak sah, membatalkan apa itu? Sholat. Ruku itu fardu, dalam hati ini adalah sunat, itu batal apanya? Sholatnya. Karena yang tadi kita harus mengetahui mana fardunya, mana sunatnya, supaya tidak meyakinkan suatu fardu diyakinkan sebagai sunat. Hadza fi haqqil ami, ini adalah untuk orang yang awam. Wa huwa man lam yuhassil turfan minal fikhi yahtadi bihi ila baqihi, yaitu yang dimaksud ami adalah orang yang tidak bisa menghasilkan sesuatu dari fikih yang menunjukkan atas ibadah-ibadah dia. Ya, awam lah gitulah ya. Nah, yang kedelapan adalah ijtinabul mubtilati, menjauhi yang membatalkan sholat. Ini rukun yang syarat sah yang ke-8, yaitu harus menjauhi yang membatalkan sholat. Makanya harus tahu mana yang membuat sholat itu batal, ya kan? Mana yang tidak membatalkan sholat. Seperti mana membatalkan sholat? Kata twili ruknin qasirin amdan, seperti memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. I'tidal itu kan rukun pendek. Ruku juga rukun yang pendek. Aja disuai-suai no. Nah, jangan dilama-lamakan ya. Rukun-rukun yang pendek dalam sholat tidak boleh dipanjang-panjangkan dengan sengaja. Makanya ada batasan. Kalau ruku baca tasbih minimal berapa? 3 atau sekurang-kurangnya 1. Asal ada tumanina. Maksimal berapa? 11, ya kan? Maksimalnya 11. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih dari 11 tidak dianjurkan. Berarti sudah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak hal yang membatalkan sholat itu nanti akan dijelaskan dalam kitab ini pada pasal yang khusus setelah menjelaskan rukun-rukun sholat. Jadi nanti kita akan sampai pada setelah ini ada rukun sholat, ya kan? Rukun juga ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Rukun kauli yang diucapkan seperti takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, terakhir apa? Salam. Itu rukun kauli. Harus percis benar itu. Tajwidnya ada berapa tasdidnya, panjangnya di mana, pendeknya di mana. Harus benar. Sebab itu apa? Rukun kauli, rukun sholat. Ada rukun fi'li. Nanti rukun fi'li itu seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, tasyahud. Itu namanya rukun fi'li. Malah ada niat, itu qalbi, di hati. Bagaimana cara memasukkan niat? Nanti mudah-mudahan kita ada umur supaya bisa belajar sampai hal itu. Ada lagi nanti pasunatan sholat yang disunahkan dalam sholat, seperti baca usolli sebelum takbiratul ihram, seperti baca doa iftitah Allahu Akbar kabiro, seperti baca surat dan lain sebagainya. Banyak tuh ya, banyak. Ada sunat yang hayat, ada sunat yang muakkad. Ya apa? Abad gitu ya. Ada sunat yang mesti diganti sujud sahwi kalau ditinggal. Ada yang tidak harus diganti sujud sahwi. Itu nanti harus hafal semuanya.
Karena sholat itu adalah sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini itu saja, lebih 2 menit tuh ya. Mudah-mudahan lebihnya itu menambah kelebihan keberkahan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan manfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.